Halo Sobat Noba, BTT Harana Kaisar episode 725 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menyadari bahwa ia terjebak dalam mimpi berlapis yang bertema keserakahan, di mana semua makhluk kehilangan akal sehat demi pil ilahi dan senjata sakti. Setelah gagal menemukan celah pada pondasi mimpi, ia menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk memecahkannya adalah dengan mendorong keserakahan hingga titik ekstrim. Dengan tekad dingin, Xiaoyan memilih menyatu dengan aturan mimpi, menjadi satu-satunya pemenang. Ia pun bangkit, melepaskan kekuatannya, dan mulai membantai semua pesaing, mengumpulkan seluruh harta demi mencapai puncak keserakahan yang diyakininya sebagai kunci untuk terbangunnya dari mimpi tersebut. Di pinggangnya tergantung sebuah rantai besi, tempat berbagai senjata ilahi disegel di dalam kristal. Namun jelas terlihat bahwa semua itu hanyalah pajangan semata, tidak satupun yang dapat digunakan. Di dalam pelukannya, sebuah genderang aneh menyimpan entah berapa banyak pil dewa. Pil-pil itu seolah hidup, melonjak-lonjak di dalamnya, berusaha menerobos keluar. Kini Xiaoyan tak lagi bersembunyi, tak lagi sekedar menguji keadaan. Setiap kali kakinya melangkah dan menghantam tanah, petir bergemuruh, disertai suara dentuman berat dan ledakan dahsyat. Makhluk-makhluk yang lebih lemah, baik binatang buas berukuran raksasa maupun manusia dengan aura ganas, di hadapan penindasan kekuatan absolut Xiaoyan sama sekali tak mampu memberikan perlawanan berarti. Deru langkah tapak penekan dewa menggema, disertai bayangan penuh yang terbungkus api mengerikan, jatuh dengan presisi pada setiap sasaran. Pemandangan tulang remuk dan daging berterbangan terus terjadi. Namun dalam sekejap, semuanya dilahap habis oleh api yang dilemparkan Xiaoyan secara santai dari ujung jarinya. Tak satu pun sisa jasad tertinggal. Senjata ilahi dan pil yang tersisa pun langsung ia kumpulkan. Dalam waktu yang sesingkat mungkin, Xiaoyan telah menjadi sosok paling kaya di dalam aula besar itu. Dari puluhan sosok yang awalnya memasuki tempat tersebut, jumlahnya menyusut drastis hingga belasan, lalu tinggal 3 saja. Aula tetap bersih dan utuh, seakan tak pernah mengalami pertempuran. Semua kekacauan itu laksana sapi lumpur yang tenggelam ke laut, hanya memicu riak kecil yang nyaris tak terlihat. Namun seiring menghilangnya sebagian besar penghuni, aula yang semula riuh mendadak terasa lengang, dan aura pembunuhan justru menjadi jauh lebih pekat. Kini, di sekeliling aula hanya tersisa 3 sosok dengan aura mengerikan. Xiaoyan berdiri tepat di tengah, membentuk posisi saling berhadapan seperti segitiga. Di sisi kiri, seekor racun 9 tangan melingkar seperti gunung. 9 kepalanya saling melilit. Lidah-lidah beracun menjulur sambil mendesis. Di sisi kanan, seekor rok petir pemecah langit membentangkan kedua sayapnya, menutupi langit dan bumi. Setiap bulu sayapnya melompat-lompatkan busur petir emas yang menyilaukan. Sementara itu, satu sosok manusia berdiri di hadapannya. Seseorang lelaki tua bertubuh kurus kering, berwajah suram dan dingin. Di tangannya tergenggam tongkat tulang hitam pekat, sementara aura kematian menyelimutinya, seolah ia baru saja bangkit dari kubur. Pandangan Xiaoyan menyapu ketiganya. Harus diakui, masing-masing memiliki ciri yang sangat mencolok. Yang pasti, jika ini memang mimpi, maka makhluk-makhluk yang telah ia bunuh sebelumnya, termasuk 3 sosok di hadapannya kini, sama sekali bukanlah sesuatu yang pernah ada dalam ingatannya. Ia bahkan belum pernah melihat mereka sama sekali. Bahkan dalam mimpi sekalipun, mustahil menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Kemungkinan besar, mereka adalah makhluk nyata, sama seperti dirinya, sama-sama telah memasuki harta rahasia milik penguasa ilusi mimpi. Racun 9 tangan mengeluarkan suara aneh yang tak bisa dipahami Xiaoyan. Tak lama kemudian, rok petir pemecah langit menjerit nyaring. Ucapannya pun tak dapat dimengerti. Namun maksud mereka jelas. Apakah kau sanggup menelan begitu banyak harta sendirian? Akhirnya, lelaki tua kurus itu membuka mulut dan berbicara dengan suara parau. Xiaoyan terdiam sejenak. Sebelumnya, tatapan makhluk-makhluk yang ia hadapi selalu kosong. Namun ketiga sosok ini memiliki kesadaran di mata mereka. Tidak seperti ciptaan mimpi biasa. Akan tetapi,
Ucapan lelaki tua itu justru menunjukkan bahwa ia belum menyadari satu hal penting. Tempat ini masih merupakan sebuah mimpi. Xiaoyan menjawab dengan tenang. Tentu saja, tak satupun dari kita bisa membawa harta ini keluar. Jika aku mengatakan bahwa semua ini masih mimpi, apakah kalian akan percaya? Namun ia tahu, kedua binatang buas itu tak akan mempercayainya. Jika ini hanya ilusi, lalu mengapa ia merebut seluruh harta? Tawa dingin terdengar. Hahaha, betapa licik dan liciknya manusia. Raung 9 kepala racun Jiao. Ini adalah aula penguasa ilusi mimpi. Kami bersusah payah sampai ke sini. Apa mungkin seorang manusia pendatang sepertimu lebih memahami dunia Sanhai dibanding makhluk asli di dalamnya? Ia menjulurkan lidah beracun dari 9 kepalanya. Aku bisa berbicara bahasa manusia karena aku telah melahap manusia tak terhitung jumlahnya. Bangsa kalian penuh tipu daya dan telah lama dibenci oleh seluruh ras dunia Sanhai. Xiaoyan mengernyit, namun tak membantah sedikit pun. Tubuhnya bergerak seketika, muncul tepat di atas kepala racun 9 tangan. Tatapannya setajam pisau. Tapak bayangan raksasa menghantam turun. 7 bayangan kaki jatuh bersamaan. Diikuti rentetan pukulan yang berubah menjadi jejak-jejak samar di udara. Xiaoyan memilih menyerang lebih dulu. Dibanding dikepung 2 binatang dan 1 manusia, lebih baik merebut inisiatif. Namun pada saat yang sama, 2 musuh lainnya juga bergerak. Jeritan tajam memecah udara. Rok petir pemecah langit berubah menjadi kilat yang merobek ruang, mencakar dengan cakar emas yang membawa kekuatan penghancur ruang itu sendiri. Serangan Xiaoyan lebih dulu mendarat. Racun 9 tangan meraung kesakitan. Tubuhnya hancur di banyak bagian. Namun amarahnya meledak. 9 mulut terbuka serempak, memuntahkan 9 aliran api racun berwarna berbeda yang berpadu menjadi gelombang kehancuran dan melesat ke arah Xiaoyan. Di saat yang sama, lelaki tua bertongkat tulang mengangkat tongkatnya dan menunjuk ke udara. Ribuan duri tulang berkilau cahaya kelam turun bagaikan hujan deras, menyerang dari segala arah tanpa pola tetap. Xiaoyan mengerahkan kekuatan jiwanya hingga batas maksimum. Tubuhnya melesat, memanfaatkan petir jilei untuk bergerak lincah di ruang sempit itu, menghindari serangan dengan presisi luar biasa, sembari melancarkan balasan dalam sekejap. 1 pukulan keras menghantam roh petir pemecah langit. Segel tangannya berubah, membentuk teratai api amarah Buddha 3 warna yang dilemparkannya ke arah racun 9 tangan. Serangan lain, sebuah jejak telapak api raksasa menghantam lelaki tua kurus itu. Pertempuran menjadi sangat sengit. Xiaoyan tidak langsung membunuh racun 9 tangan. Racunnya telah meresap ke dalam tubuh, menimbulkan tanda-tanda keracunan. Namun meski ini hanyalah sebuah tubuh tiruan, ia dalam dentiannya tetap terdapat pil racun yang mampu menahannya, meski belum bisa menyerapnya sepenuhnya dalam waktu singkat. Beberapa serangan tetap melukainya, namun luka-luka itu tak berarti apa-apa baginya. Justru hal itu membuatnya sepenuhnya memasuki kondisi tempur sejati. Di lubuk hatinya, ia masih merasa ini hanyalah mimpi. Karena itulah ia tampak tak takut mati. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Mimpi penguasa ilusi sama sekali tidak sederhana. Apa yang terjadi jika mati di sini, tak seorang pun tahu. Karena itu, ia tak berani berjudi. Ketiga musuh itu memang kuat. Namun begitu Xiaoyan bersungguh-sungguh, hasil akhirnya sudah bisa dipastikan. 3 makhluk bodoh yang bahkan tak mampu membedakan mimpi dan kenyataan. Tatapan Xiaoyan berubah dingin. Ia kini semakin memahami hakikatnya, membaur diri dengan mimpi, menjadi bagian dari ilusi keserakahan itu sendiri. Antara mimpi dan kenyataan hanya ada 1 garis tipis. Ia tak boleh terluka, apalagi mati. Jika bukan dirinya yang mati, maka hanya ada 1 pilihan. Musuhlah yang harus musnah.